Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sudah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Ramadan tahun ini sudah hampir meninggalkan kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang diterima amal ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan, sehingga kita dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan hati dan jiwa yang bersih. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang biasanya terjadi mendekati Hari Raya, mulai dari takbir keliling, fenomena ziarah kubur, sampai pada fenomena maaf-maafan atau halal bihalal. Nah, Sobat Santri, hal yang pertama yang ingin kita bahas adalah mengenai fenomena takbiran. Sudah tak asing lagi, di malam hari raya kita dapat mendengar semarak suara takbir dari berbagai masjid dan musola. Bahkan di Indonesia biasanya diadakan tradisi takbir keliling yang dihadiri oleh banyak orang. Kira-kira bagaimana pendapat para ulama mengenai hal tersebut? Mengenai hal itu, dalam kitab Taqrirus Sadidah dijelaskan bahwasanya takbiran merupakan salah satu kesunahan khusus di hari raya. Takbiran itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang bebas dibaca kapanpun dan dimanapun, tidak harus di masjid, di jalan juga bisa, seperti yang dilakukan saat takbir keliling. Nah, waktu takbir mursal ini adalah mulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai pelaksanaan sholat Id. Jadi, tradisi takbir keliling adalah tradisi yang sangat baik dilakukan. Apalagi apabila tradisi tersebut dilakukan di saat malam hari raya Idul Fitri. Dalam kitab Taqrirus Sadidah dijelaskan, wa takbirul mursal fi Idul Fitri afdalu min takbirul mursal fi Idul Adha. Takbir mursal di Idul Fitri itu lebih utama dibanding takbir mursal di hari raya Idul Adha. Jenis takbir yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir ini khusus dibaca setelah sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Takbir muqayyad hanya khusus pada pelaksanaan hari raya Idul Adha. Waktunya adalah mulai dari setelah sholat duhur di hari raya sampai setelah sholat subuh di terakhir hari tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu, kalau di rumah Anda ada tradisi takbir keliling, itu merupakan tradisi yang sangat baik. Hal yang kedua adalah fenomena ziarah kubur. Di Indonesia khususnya, marak para masyarakat melakukan ziarah kubur kepada para kerabat yang sudah meninggal di sebelum hari pelaksanaan hari raya. Bagaimana pandangan ulama mengenai hal ini? Nampaknya hal ini terlegitimasi secara hukum. Di dalam kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi dijelaskan bahwasannya Imam Nawawi menjelaskan mengenai kesunahan untuk membedakan jalan pergi dan jalan pulang saat berangkat sholat Id. Apa alasan Rasulullah membedakan jalan tersebut? Ini berbagai versi. Versi yang pertama mengatakan bahwasanya Rasulullah ingin mengambil berkah dari masing-masing penduduk. Ada yang mengatakan bahwasanya supaya para penduduk itu dapat mengambil sabda dari Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah ingin bersedekah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah membedakan jalan pergi dan jalan pulang saat berangkat sholat Id karena beliau menziarahi kerabatnya yang telah wafat di masing-masing jalan tersebut. Sehingga tradisi atau fenomena ziarah kubur sebelum sholat Id ini terlegitimasi secara hukum dan dijelaskan dalam salah satu versi dalam literatur mazhab Syafi'i. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu adalah fenomena maaf-maafan. Kalau di Indonesia, tradisi lebaran itu identik dengan pelaksanaan halal bihalal. Halal bihalal yaitu adalah tradisi memohon maaf antar sanak, kerabat, teman, dan lain-lain. Kalau di negara lain kita akan sulit menemukan tradisi ini. Biasanya kalau di negara lain setelah pelaksanaan sholat Id, orang-orang langsung pulang pergi tanpa bermaaf-maafan dulu. Lalu bagaimana pendapat ulama mengenai hal tersebut? Mengenai hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah karya Abdul Wahab Sya'rani, bahwasanya salah satu hal yang harus kita lakukan untuk
menyambut malam-malam spesial yang di dalamnya terdapat anugerah besar dari Allah seperti malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, hendaknya kita untuk menyambung tali silaturahim, bertobat atas segala dosa, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jika hal ini tidak dilakukan, kata beliau, wa illa falam yakun min ahli dukhuli hadratillahi azza wa jalla. Walau waqafa yusalli fasolatuhu suratun laruhalaha. Kalau seseorang itu menyambut hari-hari spesial seperti malam hari raya, kok dia masih punya dendam terhadap orang lain, punya perasa mangkel terhadap orang lain, maka dia bukan termasuk orang yang mendapatkan ampunan dan kasih sayang Tuhan. Andai kata dia sholat, maka sholatnya hanya fisik saja, tanpa ada ruhnya. Ingat bahwasannya adamu taufik li taubah alamatut ghadabillah. Tidak adanya hidayah kita untuk bertobat kepada Allah merupakan tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tradisi maaf-maafan ketika hari raya di Indonesia merupakan tradisi yang baik dilakukan. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwasannya kita juga harus tetap menjaga diri untuk tidak bersalaman dengan lawan jenis, terutama lawan jenis yang sama umurnya. Karena hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana keterangan dalam kitab Majmu' Darul Ifta nomor 2287 tahun 2011 menjelaskan bahwasannya para ulama bersepakat keharaman bersalaman dengan lawan jenis yang masih muda. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan bersalaman dengan wanita yang sudah sangat tua yang tidak menimbulkan syahwat. Terakhir, sebagai pengingat kita di penghujung Ramadan ini, dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, inna mu'awadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatu qabuli shaumi Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang masih kita lakukan setelah Ramadan merupakan tanda amal ibadah puasa kita diterima. Oleh karena itu, jangan sampai Anda semangatnya pada Ramadan saja, tetap lakukan amaliyah kebiasaan ibadah sampai setelah Ramadan. Nabi bersabda, ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang istiqomah walaupun itu sedikit. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terakhir, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahat al-jami' al-ali tafakku fiddin.